Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang luar biasa. Tuhan bertahta di surga, dan Tuhan juga ingin kita bersama-sama dengan Dia di surga. Tentunya, kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk surga? Banyak orang berkata, kita harus berbuat baik. Tapi, harus sebaik apa? Saya ada kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Surga tidak didapat karena kita berbuat baik. Seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah-perintah yang lain. Surga juga bukan kita dapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti kalau kita dapat nilai yang bagus, suara kita bagus, kita menjadi anak yang hebat, selalu juara di sekolah. Tapi surga, walaupun adalah pemberian yang gratis, tapi tidak semua orang bisa masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Dosa itu artinya kita tidak taat pada perintah Tuhan, seperti marah, bertengkar, menyontek pas ujian, berbohong, berkata-kata kotor dan kasar, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Jika kita terus berdosa, maka dosa kita akan semakin banyak. Dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Kita tidak mungkin menarik rambut kita untuk mengangkat tubuh kita sendiri, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita bisa berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Untuk masuk surga, kita harus sempurna. Artinya, tidak ada satu dosa pun yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue yang terdiri dari tepung, gula, mentega, dan 9 telur yang baik, tetapi tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik itu. Sama seperti 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik, demikian juga 1 dosa yang kita lakukan sudah mencemari semua kebaikan kita dan membuat kita tidak bisa masuk surga. Tetapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak hanya seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi dan tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan hanya seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus Allah yang adil. Allah yang kasih tidak ingin menghukum kita, tetapi Allah yang adil harus menghukum kita karena kita manusia berdosa. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Nah, ada masalah ya di sini. Bagaimana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu?
Allah yang kasih tidak ingin menghukum, tetapi Allah yang adil ingin menghukum yang berdosa. Nah, di sini ada satu kisah yang akan menolong kita untuk bisa mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Samila. Tiba-tiba ada seorang prajuritnya yang melapor, ada yang mencuri bahan makanan mereka, dan Samila menjadi marah. Maka dia mengumumkan, siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di depan umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tetapi yang mengejutkan Jenderal Samila adalah ternyata yang mencuri adalah ibunya Jenderal Samila sendiri. Jenderal Samila menjadi bingung apa yang harus dia lakukan. Tentu ia sangat mengasihi ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menegakkan keadilan, yaitu dia harus menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Samila adalah jenderal yang sangat bijaksana. Ia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang, yaitu dia membuka jubahnya dan mengenakan kepada ibunya, kemudian mengorbankan dirinya sebagai ganti ibunya untuk dicambuk 50 kali di depan umum. Dengan cara inilah, Samila menunjukkan kasih kepada ibunya dan sekaligus menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun dia Allah, dia mau datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tetapi Yesus hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum dia mati, dia berkata, "Sudah selesai." Artinya, semua dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kemudian Yesus dikuburkan. Tetapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat diterima dengan iman. Iman itu seperti kunci yang akan membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tetapi hanya satu yang bisa membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan adalah kalau kita hanya mengaku Yesus di mulut saja atau hanya ikut-ikutan. Seperti ikut beribadah, ikut berdoa, ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mengerti, hanya ikut-ikutan saja. Tetapi di dalam hatinya tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati. Kita tahu bahwa Yesus adalah Raja, Dia adalah penyelamat. Tuhan Yesus mati di Bukit Golgota, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan lain sebagainya. Kita tahu semua itu, tetapi kalau kita tahu hanya di kepala saja, bukan dari dalam hati kita, maka itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya mempercayai Tuhan Yesus untuk mendapatkan hal-hal yang sementara yang kita butuhkan di dunia ini saja. Misalnya, berdoa untuk mendapatkan mainan, sepatu, makanan yang enak, kesehatan, atau kepintaran. Itu memang hal yang baik, tetapi itu hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk mendapatkan hal-hal yang sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah
percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Jadi bukan karena kita berbuat baik. Ada sebuah kisah. Ada seorang yang bernama Blondin yang akan berjalan di atas kabel yang melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tetapi kemudian manajernya bertanya kepada semua penonton, "Apakah kalian percaya bahwa Blondin juga bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun?" Wah, semua penonton berkata, "Ya, kami percaya." Tetapi manajernya bertanya kembali, "Siapa yang mau ikut?" Tetapi semua penonton terdiam. Tidak ada yang bersedia. Tetapi tiba-tiba ada seorang anak yang berteriak, "Saya percaya, saya mau ikut." Kemudian Blondin membawa anak itu dalam kereta dorong, kemudian membawanya menyeberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan adalah seperti anak kecil itu, yang mau menyerahkan diri bukan hanya seperti penonton yang hanya percaya di mulut saja. Jadi iman yang menyelamatkan adalah kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga. Bukan karena kamu berbuat baik dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati. Bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan dosa dan taat kepada Tuhan Yesus saja. Kalau ini yang kamu inginkan, kamu bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya Tuhan. Masuklah dalam hati saya menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus kepada kita orang yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita dan tidak akan melepaskan kita sekalipun ada kalanya kita lemah dan tidak taat. Yang berarti yang menjamin keselamatan kita adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus yang kekal. Seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya, dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang kita sudah mengerti, kita pasti masuk surga karena percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena berbuat baik. Tetapi sebagai orang percaya, kita semua harus berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kepadanya, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Nah, sekarang kita semua sudah menjadi anak-anak Allah. Dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu, dan bersaksi. Menceritakan tentang karya Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi, ceritakan ya kabar baik ini kepada teman-temanmu.